mereka sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Oke. Lah, yang fungsional itu jadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia dalam bentuk pesantren. Jadi di sana memang tidak semua santri itu NII. Kebanyakan memang 80% santri itu adalah anaknya yang orang tua anggota NII. Yang 20% itu adalah santri korban promosi Al Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas CN. Saat ini saya sedang bersama Mas Ken Setiawan, salah seorang pendiri NII Krisis Center. Assalamualaikum Mas Ken. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mas Ken, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Ken. Fenomena belakangan ini kok saya ngerasa ingin banyak tahu tentang kenapa sih Al Zaitun kok malah bikin hal-hal yang aneh-aneh ini, tentang salamnya lah, tentang tata cara sholatnya lah. Lalu pertanyaan saya, apa sih hubungannya antara Al Zaitun dengan NII? Mohon dijelaskan Mas. Baik, terima kasih Pak Yai. Bicara tentang Al Zaitun, sebenarnya hebohnya bukan hanya sekarang, sudah dari pertama muncul, dulu kan berdirinya 93, dibangunnya 96, terus diresmikan 99. Jadi memang dari dulu memang paham ini sudah ada dan sudah berkali-kali heboh. Cuman baru hari ini mungkin karena didukung sama media sosial. Iya. Kelihatannya ini terjadi penyimpangan yang sangat masif. Padahal memang sudah dari dulu, bukan hanya salam saja sebenarnya Pak Yai. Bahkan rukun Islamnya pun dirubah sebenarnya. Seperti apa itu? Mohon jelaskan Mas. Misalnya yang pertama syahadat, itu kan tiada Tuhan selain Allah. Tapi diartikan tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir. Sejauh itu kah? Ya, syahadatnya seperti itu. Terus yang kedua, sholatnya. Sholat itu kan kemarin baru dibahas masalah jarak. Sebenarnya malah lebih ekstrim lagi. Sholat itu di NII Al Zaitun itu belum diwajibkan. Waduh. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara ini kan masih jahiliyah. Undang-undangnya masih KUHP, peninggalan penjajah Belanda, bukan hukum Islam. Jadi ini masa jahiliyah, belum diwajibkan sholat. Jadi sholat itu menegakkan program negara. NII itu cari orang, cari duit, itu dianggap bagian dari sholat. Jadi bukan hanya kemarin yang heboh saja, ini lebih ekstrim lagi. Mereka katakan orang Indonesia ketika belum bergabung ke NII Al Zaitun, walaupun kiai, walaupun ibadah rajin, itu nggak sah sholatnya. Waduh. Karena ada ayat yang mengatakan sholat mereka di sekitar Baitullah itu seperti siulan dan tepuk tangan. Jadi sholat mereka di sekitar Baitullah, di luar Baitullah, di luar negara Islam itu seperti siulan dan tepuk tangan. Tidak ada gunanya. Jadi seperti tomat atau apel yang baru kita petik, bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil, tapi kita tepeng tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Itu tomat atau sampah. Karena benar tempat sampah, ya nilai sampah. Begitu juga. Walaupun KTP Islam rajin ibadah, berada di sebuah negara yang undang-undangnya belum berhukum Islam, hukumnya jahiliyah, kafir, ya berarti bukan umat Islam, umat Pancasila. Saya pernah melihat YouTube-nya Mas Ken, bahwa katanya Mas Ken tahun 2002 itu baru meninggalkan di sana. Gimana ceritanya tuh? Adanya di sana itu Mas Ken ngapain? Ya, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama. Legalisasi kriminal atas nama agama, rubah rukun Islam, dan ya banyak sekali teman-teman yang akhirnya ada yang stres, depresi, bahkan gila karena ya tanggung jawab yang begitu besar dia tidak tercapai, dan akhirnya banyak sekali hukuman-hukuman. Ya, ini program negara, bukan agamawan mereka dididik di sana. Jadi mereka didik menjadi negarawan, calon-calon pemimpin negara. Itu santri-santri itu datang dari mana Mas itu? Nah, ini perlu dibedakan Pak Yai antara santri dengan NII. Jadi di NII ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Teritorial yang bergerak di seantero negeri ini, yang mereka dari kontrakan ke kontrakan, pindah. Mereka sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Lah, yang fungsional itu jadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia dalam bentuk pesantren.
Jadi di sana memang tidak semua santri itu NII. Kebanyakan memang 80% santri itu adalah anaknya yang orang tua anggota NII. Yang 20% itu adalah santri korban promosi Al Zaitun. Memang mega 1.200 hektar lebih. Terbesar di Asia Tenggara. Jadi orang melihat wah ini pesantren bagus nih, modern, sehingga banyak orang-orang terutama yang punya dana karena biaya mahal. Akhirnya menyekolahkan ke sana. Ada orang tua yang anaknya nakal, daripada anak saya nggak jelas sudah sekolahkan ke sana. Mas Ken, kalau boleh tahu sumber pendanaan Al Zaitun dari mana itu? Pendanaan dari dua struktur tadi, dari fungsional yang dari kalangan santri juga besar, dari teritorial gerakan bawah tanah NI-nya kita ada 9 pos keuangan. Setiap orang wajib infak setiap bulan dan harus tertutupi, ini juga cukup besar. Jakarta saja dulu kurang lebih tahun 2002 itu ketika saya keluar 2002-2003 itu sekitar 14 miliar. Itu baru Jakarta, belum dari Jawa Tengah, Jawa Timur, belum lagi ada pejabat yang mungkin banyak dosa, ya sudah dananya cemplungin ke sana. Iya. Karena dulu Zaitun kan rekeningnya pakai rekening Bank Senturi yang bermasalah itu. Oke, Mas. Gini. Lalu siapa sih sebenarnya Panji Gumilang itu? Sosok tokoh itu tuh latar belakangnya seperti apa sih? Panji Gumilang kalau saya sebut memang orang yang cerdas. Dia punya latar belakang pendidikan di Jakarta. Ya seorang tokoh dan dekat dengan tokoh-tokoh NI juga. Jalani, dianggap dia orang yang pintar dalam hal organisasi, akhirnya diangkatlah sebagai pimpinan NII Komandemen Wilayah 9. Jadi ada 9 komandemen, ada KW1, KW1, 2, termasuk Lampung itu kan KW8 lah. Di Jabodetabek, Jakarta Raya itu disebut Komandemen Wilayah 9. Dan membuat sentral ibu kota namanya Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Itu ibu kotanya NII? Iya. Di rukun Islam yang kelima itu kan bukan ke Mekah mereka ibadah hajinya, tapi ke ibu kota negara yaitu di Al Zaitun pada 1 Muharram. Jadi seluruh jamaah se-Indonesia Kiai itu datang ke sana semua. Di bulan Muharram? Ya, 1 Muharram. 1 Muharram. Dari sana ada keliling tawaf, ada melempar jumroh. Itu juga dilakukan di sana. Keliling tawaf itu keliling pesantren yang luasnya 1.200 hektar. Tapi nggak jalan kaki Kiai. Tapi pakai mobil. Ya kalau 1.200 hektar kan nggak kelar-kelar kalau pakai jalan kaki Kiai. Terus ada melempar jumroh. Melempar jumroh itu ada di akhir acara 1 Muharram itu. Ada ceramahnya Panji Gumilang, dianggap sebagai seperti fatwa lah gitu kan, yang akan didengarkan oleh semua jamaah. Dan di akhir itu biasanya ada ritual melempar jumroh. Kan banyak pejabat juga yang hadir ke sana. Nah ini untuk menipu para pejabat yang hadir ke sana. Dari Jakarta 500 juta, dari Jawa Tengah 500 juta, dari Kalimantan, dari nanti disampaikan kepada pejabat yang hadir. Ini loh umat Islam bangsa Indonesia. Dalam 1 jam bisa menyumbang 5 miliar apa 10 miliar. Bapak sebagai pejabat mau nyumbang berapa? Langsung dikasihin tanda tangan mau nyumbang, ada yang 1 miliar, 2 miliar. Di foto masuk majalah. Mereka punya majalah Al Zaitun, majalah Medium, majalah Garda. Masuk majalah bangga, padahal bahasa kita ditipu. Nah ini mungkin yang kita sebut banyak pejabat hadir ke sana atau hanya melihat pesantren Al Zaitun mega, dilihatnya ya sudah kita partisipasi, atau mungkin bagian dari grand design gerakan NI, kita juga nggak tahu. Karena kan kita sendiri di NI ini kan seperti pasukan perang. Jadi tugas kita ya sudah, kita bagaimana cari dana, cari orang sebanyak-banyaknya. Bahkan doktrin kita Kiai, dulu ketika para pejabat hadir ke sana, itu pejabat sudah kita baiat semua. Sebentar lagi Republik tinggal kita gulung. Bahkan ada doktrin yang menarik. Jadi ada kan kisah Ratu Balkis berkunjung ke kerajaan Sulaiman. Melihat kerajaannya mewah, kayaknya Ratu Balkis menyerahkan kepada Sulaiman. Dulu kan kebetulan pas 2002 itu kan presidennya Megawati. Panji Gumilang dianggap Sulaiman, jadi Ratu Balkis dianggap Megawati. Nanti Megawati ngelihat Panji Gumilang mewah sekali, sudah serahkan ini Republik untuk diganti dengan negara Islam Indonesia. Walaupun sampai beliau selesai nggak diserahkan juga kekuasaannya. Mas Ken, sebenarnya kok bisa ajaran Al Zaitun itu bisa beda jauh dengan yang Islam benarnya? Itu biar referensi dari mana sih sumbernya? Kok bisa dia merubah seperti itu apa? NII Al Zaitun ini mengadopsi ajaran Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan. Jadi kalau pernah dengar ada Nabi baru, ya ini bagian dari kelompok ini. Jadi Nabi dan Rasul menurut ajaran NII tadi Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan itu seperti seorang lurah. Orangnya boleh meninggal, tapi jabatannya tetap berlanjut. Jadi
Rasul kan orang-orang yang membawa risalah. Ya. Allah itu orang-orang membawa risalah Allah, menyampaikan ajaran Allah. Jadi menurut mereka siapa saja yang menyampaikan risalah ajaran Allah layak disebut sebagai rasul, layak disebut sebagai orang nabi, nabi-nabi baru. Oke. Baik Mas, yang terakhir Mas Ken. Lalu apa tindakan pemerintahan saat ini seperti Kementerian Agama atau MUI sebagai wadah berhubungnya umat Islam? Mohon penjelasannya. Mungkin pemerintah hanya melihat casingnya tadi, fungsionalnya saja. Walaupun sebenarnya MUI dan Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian yang hasilnya ada hubungan antara NI dan Al Zaitun, hubungan finansial, hubungan kepemimpinan termasuk ajaran. Bahwa pimpinan NI adalah pimpinan Al Zaitun. Cuman hasilnya memang dianggap mungkin empirik, jadi belum dipublikasi sampai sekarang. Jadi 93 sekarang 2023 30 tahun. 30 tahun. Hampir seperti usia Orde Baru berkuasa. Iya. Itu belum ada tindakan yang nyata dari pemerintah terhadap apa yang dilakukan Al Zaitun yang justru semakin hari semakin besar ini. Ya ini kan sebenarnya bukan gerakan keagamaan ya. Ini gerakan politik. Jadi dalam dunia politik juga kan kita tahu siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan oleh kelompok politik. Dan faktanya di Al Zaitun dulu juga pernah terjadi penggelembungan suara sampai 24.000. Jadi orang luar nyoblos di sana. Namun kita nggak mau tahu lah itu urusan tingkat politik tingkat tinggi. Yang kami persoalkan adalah kenapa ini anak-anak muda dibiarkan tersesat. Ini kalau saya sebut ini tragedi kemanusiaan sebenarnya. Anak muda dihancurkan ekonominya, yang infak besar-besaran sampai rumahnya dijual, tanahnya dijual. Dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlaknya. Anak muda yang tadinya baik tiba-tiba menyalahkan semua orang. Mengkafirkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan. Sampai segitunya. Dihancurkan masa depannya, yang sekolah, yang kuliah, yang kerja harus berhenti dari dunianya, fokus dalam gerakan yang dianggap sebagai perjuangan, padahal faktanya ini hanyalah ujung-ujungnya duit. Ini ujung-ujungnya juga politik. Dan memang dalam dunia politik tidak ada namanya istilah korban. Yang penting misi tercapai. Ini yang kita sebut sebuah keperhatianan sekali. Dan kenapa Kemenak kemarin juga kita sayangkan dari Jawa Barat, dari Indramayu, statementnya seolah-olah menganggap hanya casingnya sih ya. Tidak ada masalah, kurikulumnya masih kurikulum Kementerian Agama ya. Ini kan gerakan underground. Yang seharusnya menurut saya penelitian MUI dan Kemenak ini ya duduk bersama, undang termasuk Pak Kiai Ma'ruf Amin yang dulu juga menjadi ketua tim peneliti yang sekarang di istana. Dulu kita masih husnuzon. Kenapa ya? Mungkin karena kurang power. Tapi ternyata setelah beliau sampai istana tidak bereaksi juga. Menteri Agama zaman SDA sampai masuk penjara, ganti Menteri Agama lagi sampai yang sekarang Menteri Agamanya serem. Tapi ternyata juga tidak bereaksi terhadap persoalan ini. Ya, kita berharap ya negara hadir lah. Persoalan ini harus diselesaikan supaya tidak ada lagi ya. Ini kan banyak anak-anak muda yang belajar agama punya semangat ketika ketemu dengan guru yang salah, bahaya nih kan. Akhirnya tadi hancur masa depannya. Baik, sebagai penutup Mas, apa pesan Mas Ken terhadap anak-anak muda biar gak terjerumus? Kita harus hati-hati terutama dalam belajar agama. Karena saya sendiri ketika dulu belajar agama ini kan seperti orang naik gunung. Saya merasa jalan yang saya lalui saya yang paling benar. Akhirnya tersesat. Ternyata begitu sampai di puncak, ternyata kita melihat ada jalan lain. Ternyata bukan hanya jalan yang kita lalui. Kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Jangan sampai kita menjadi korban atau menjadi pelaku dan turut menyebarkan informasi yang salah. Karena ya ketika awalnya biasanya indikasinya ketika belajar dengan guru yang salah mudah sekali menyalahkan orang lain, kelompok lain. Jadi mulai awalnya ya anti-anti terhadap budaya tradisional, sehingga naik level dari yang tadinya anti kebinekaan, intoleransi menjadi radikal. Akhirnya bergabung, dan ketika sudah bergabung orang menjadi radikal, selangkah lagi akan berpotensi menjadi teroris. Dan mantan Al Zaitun yang bergabung ke teroris sangat banyak. Yang tadinya hanya bicara perjuangan, oh ini berjihad, oh jihad ngomong doang. Ketemu dengan JI, JAD, udah jihad sama kami, jangan ngomong doang. Lah ini bahaya sekali. Nah, kita berharap jangan ada lagi anak muda yang terpapar, dan kita berharap negara tegas, negara hadir supaya persoalan ini cepat selesai.